Selamat siang Pak, kami dari SMK Negeri 1 Semarang sedang melakukan tugas wawancara untuk materi interaksi sosial. Bolehkah kami bertanya tentang kegiatan di yayasan ini? Ya, silahkan. Bisa dijelaskan bagaimana semula terbentuknya yayasan ini Pak? Jadi yayasan ini bermula dari kepedulian kita terhadap banyaknya kejadian yang sering kita dengar di televisi ataupun di media koran, bahwasanya di luar sana banyak anak-anak yang kemudian dibuang, digugurkan, kan gitu. Dan banyak anak-anak kecil yang dieksploitasi oleh orang-orang jalanan, dipaksa untuk mengemis dan lain sebagainya. Jadi latar belakang kita adalah untuk menyelamatkan ibu dan anak serta masa depan mereka. Itu yang penting. Apa nama yayasan dan apa tujuan utamanya untuk yayasan ini Pak? Yayasan ini namanya Rumah Bayi Nusantara. Ini ada beberapa yayasan, gitu. Jadi tidak cuma di Semarang. Karena di Semarang jadi Rumah Bayi Nusantara, Rumah Bayi Semarang. Semarang, Baby Home. Nah, nanti kalau di Jogja, Baby Home. Ada lagi di Bali, Baby Home. Ada Kudus, Baby Home. Ada Klaten, Baby Home. Jadi gitu. Jadi yayasan ini ada yang awalnya di Bali, terus kemudian menyebar menjadi beberapa yayasan yang kemudian dikelola sesama alumni Asalam Solo. Jadi founder kita di Semarang itu Pak Yusuf, itu alumni dari Asalam Solo yang bersama teman-temannya mendirikan Yayasan Rumah Bayi Nusantara. Sejak kapan yayasan ini berdiri Pak? Kalau secara resminya yayasan ini berdiri sejak 2002. Jadi secara resminya yayasan ini berdiri sejak 2002. Tapi sebenarnya karena awalnya kita memiliki beberapa yayasan panti asuhan yang kaitannya dengan membiayai anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak bisa sekolah awalnya. Tapi kemudian setelah berjalan, kira-kira tahun 2017 itu ada orang hamil yang pada saat itu memang belum melahirkan, terus kemudian butuh pertolongan. Akhirnya kemudian kita dengan beberapa teman itu menolong dia sampai kemudian melahirkan. Nah, setelah melahirkan, nah ini kan anak ini butuh tempat, butuh perawatan, dan tidak bisa diletakkan di tempat yang sama dengan teman-teman yang sudah sekolah, kan gitu. Butuh perawatan tersendiri. Maka kemudian dari situlah kita berpikir, loh, yang butuh ditolong itu tidak hanya anak-anak yang tidak bisa sekolah, tidak hanya anak-anak yatim aja. Anak-anak yang seperti ini juga, bayi justru malah lebih butuh ditolong karena belum punya kemampuan apa-apa, kan gitu. Nah itu dari situ kemudian ke depannya kita bersama-sama bikin namanya Yayasan Rumah Bayi Nusantara. Ide awalnya itu dari orang yang tiba-tiba datang itu tadi. Orang yang tiba-tiba datang. Terus? Kira-kira ada berapa jumlah bayi yang ada di yayasan ini Pak? Kalau yang di kita sini ini ada 24 bayi. Paling besar itu 23 bulan, hampir 2 tahun ini. Ya, yang paling besar, yang paling kecil itu baru 10 harian atau 12 harian per hari ini. Jadi memang mulai dari lahir terus dibawa ke sini. Jadi ada yang baru umur 3 hari ke sini, dari rumah sakit ke sini. Terus nanti kalau udah umurnya lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, terus itu bayinya di kemana itu? Tadi, karena sebelumnya kita punya beberapa yayasan yang kaitannya dengan anak-anak yang tidak bisa sekolah, mau tidak mau mereka nanti
kita masukkan ke apa yayasan yang sesuai dengan usianya. Jadi kalau dia sudah memasuki usia SD atau MI, nanti ada tempat yayasan sendiri yang kaitannya dengan SD, MI. Nanti kalau yang SMP kita ada, kalau yang MI kita ada di Belanjir. Yayasan Ki Ageng Fatah itu hampir semua anak-anak kita yang usia PAUD dan MI ada di sana. Terus untuk yang SMP itu ada di belakang Horizon sini, Horizon India, di Darussolihin. Itu hampir semua anak kita yang SMP ada di situ. Jadi memang ini berjenjang gitu loh. Artinya tidak hanya saat ini dan tidak hanya saat mereka bayi, tapi kita bertanggung jawab masa depan mereka. Karena itu yang jauh lebih penting. Saya yakin mereka bisa jadi sesuatu yang lebih baik dari orang tuanya yang meninggalkan mereka. Kalau pas bayinya ditaruh sini sama orang tua atau gimana Pak itu Pak? Kalau dari rumah sakit itu dipasrahinnya dari siapa gitu Pak? Oh gini, jadi bayi-bayi yang ada di sini itu tidak semuanya ada orang tuanya, ya kan? Yang menyerahkan ke sini itu biasanya lewat dinas sosial atau lewat kepolisian, kaitannya dengan bayi-bayi yang ditemukan, ya kan? Kalau kamu baca koran ada bayi ditemukan di tempat sampah dan lain sebagainya, maka yakinlah nanti beberapa hari kemudian dia pasti sudah ada di sini. Itu ya, kalau ada bayi ditemukan di kamar mandi, di WC, dibuang dan lain sebagainya, maka rujukan dinsos kita. Nanti pasti akan dibawa ke sini. Walaupun tidak semuanya. Ada yang mulai hamil di sini karena mungkin mengalami kekerasan rumah tangga, artinya diusir dari keluarga pada saat dia hamil ya. Pada saat dia hamil sedangkan dia tidak punya penopang hidup, maka mau tidak mau kita terima mereka, kita rawat mereka, terus kemudian kita adakan sesi konsultasi psikologi, konseling yang kaitannya untuk kemudian menyehatkan ibu dan anak. Nanti setelah melahirkan mereka biar bisa survive melanjutkan hidup lagi. Karena bagaimanapun dan sekecil apapun kehidupan itu berarti. Gitu ya. Anak-anak ini tidak seperti ya, mungkin sebagian dari kita, mungkin dari kalian yang kemudian orang tuanya mau mengasuh, ya kan? Jadi mereka ini justru sebagian besar dari awal tidak dikehendaki untuk hadir. Orang tuanya nggak mau gitu ya? Orang tuanya tidak bisa menerima itu. Akhirnya kemudian dengan berbagai cara, ada yang berusaha digugurkan, ada yang berusaha dipijit biar keluar, kan gitu. Diobati, diracun dan lain sebagainya. Padahal usaha untuk menggugurkan sendiri itu kan berpengaruh kepada ibu hamil. Jadi ketika bayinya itu, rahimnya itu kuat, maka yang terjadi efek racun itu kembali kepada ibunya. Kalau bayinya tidak kuat, maka yang terjadi dia gugur. Kalaupun tidak gugur, dia ada kemungkinan selamat bahkan mungkin sampai lahir, tapi dengan membawa beberapa penyakit bawaan yang tidak biasa. Contoh, jantungnya berbeda dengan yang lain. Bisa diracun itu ya Pak? Ya, jadi efek racun itu luar biasa. Jadi anak-anak kita itu apa ya, mengkhawatirkan kalau menurut saya. Mengkhawatirkannya gimana? Mereka punya fisik yang kelihatan sehat, sementara ada sesuatu yang kemudian tiba-tiba bisa kaget-kaget paru-parunya bermasalah, kan gitu. Sesuatu yang tidak tampak kan itu, kaget-kaget terus kemudian butuh operasi otak gitu. Siapa yang tidak shock? Karena ada pembekuan darah di kepala kan gitu dan lain sebagainya. Ada yang kemarin sempat suspek hidrosefalus,
ada kepalanya udah gede gitu lah, terus piye gitu. Mau nggak mau kan harus operasi dan biayanya Tidak setuju. luar biasa, Pajero. Gitu kan? Iya. Yang terakhir-terakhir ini ada beberapa anak yang kemudian ditaruh dititipkan di sini sama orang tuanya karena orang tuanya tidak sanggup mengobati. Padahal dia sakit juga karena orang tuanya. Ya kan? Ada yang mungkin waktu dia hamil dipijit, terus kemudian karena nggak dipijit dipaksa keluar karena bayinya nggak mau keluar, akhirnya punggungnya bengkok. Ada yang dipaksa untuk dipijit nggak mau keluar, akhirnya kakinya bengkok. Ini salah siapa ini? Ya orang tuanya juga. Gitu ya. Jadi saya mengingatkan kepada siapapun atau yang dengar ini juga, sebisa mungkin jangan digugurkan, kita selamatkan. Karena ada banyak di luar sana orang itu yang ingin punya anak, bahkan bertahun-tahun tidak punya anak padahal kondisinya sehat. Ya kan? Ada beberapa tamu kita yang sering kesini kan, melihat anak-anak itu sambil main, sambil nangis-nangis sendiri. Terus kemudian kita tanya, kenapa? Saya itu sudah 6 tahun tidak punya anak, saya sudah 13 tahun tidak punya anak. Orang-orang itu kok gampang dengan mudahnya gitu ya. Itu terus habis itu dibuang ke kali. Iya kan? Begitu dibuang ke kali yang nganter di sini kan polisi. Iya. Pak, ini ada bayi ditemukan di kali, tolong dirawat, nah kan gitu. Ada juga yang ditemukan di tempat sampah. Ini ada bayi di tempat sampah, ini bagaimana nanti ngerawatnya gimana? Oke, setelah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke sini. Kalau nanti itu bayinya itu kartu keluarganya gimana itu Mas? Kalau kakaknya nanti ikut sini ya, Di sini ya ikut kakak kepala keluarga Pak Yusuf. sampai dia bisa. Sampai dia punya kakak sendiri. Oh. Ya. Jadi kalau dia di sini berarti dia kakaknya kakak sini jadi anggota keluarga kita. Kakaknya kakak sini. Terus kalau misal anaknya perempuan kalau mau nikah itu kan harus ada walinya, Iya. bapaknya sendiri. Nah kalau dari sini nggak tahu bapaknya siapa itu gimana? Ya kan kita ada mekanisme wali hakim. Jadi semua anak kami nanti walinya pasti hakim. Kalau yang perempuan dinikahkan ya walinya pasti wali hakim. Kecuali yang diketahui kan gitu. Tapi karena memang banyak yang tidak diketahui ya mau tidak mau hakim karena keadaan kan. Bagaimana masyarakat bisa membantu Pak untuk yayasan ini? Sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat kaitannya dengan yayasan ini ya viralkan, ya kan? Jadi dengan kayak gini nanti diviralkan, semakin banyak orang yang tahu akan semakin banyak ibu dan bayi yang terselamatkan. Jadi orang-orang itu akan tahu kemana kalau saya mendapatkan masalah, kemana saya butuh bantuan kan gitu. Nah, dengan begitu nanti itu akan mengurangi tingkat pembunuhan bayi. Nanti dengan begitu sistem-sistem kejahatan yang ada kaitannya dengan itu seperti aborsi dan lain sebagainya itu akan menurun kaitannya dengan semakin banyak orang yang tahu tempat kita. Jadi yang perlu masyarakat tahu aja. Kalau masyarakat tahu, ya kan, yo mau tidak mau itu akan punya efek untuk lebih banyak yang selamat, lebih banyak yang bisa hidup, dan lebih banyak anak yang bisa kita bantu masa depannya.
Karena apapun latar belakangnya, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang baik ke depannya. Gitu ya. Kalau di sini tuh waktu masih bayi bisa orang lain bisa ngadopsi gak Pak? Gini, kalau kita bilang bisa, ada mekanisme persidangan yang pasti jawabannya bisa. Tapi biasanya karena prosesnya yang rumit dan waktunya yang lama, bisa 2-3 tahun, orang mau ngadopsi itu menyerah. Makanya kemudian kalau ada orang yang tidak tahu ditanya, ini bisa diadopsi atau tidak? Pasti mereka jawab, enggak, karena selama ini tidak ada yang bisa ngadopsi. Karena prosesnya sulit. Lama. Ya, prosesnya sulit dan lama. Ada beberapa tahap dan proses kaitannya dengan kesehatan psikologi orang tua dan lain sebagainya, layak atau tidak untuk kemudian mengadopsi bayi ini. Karena jangan sampai anak yang sudah baik di sini, ya kan, yang diperhatikan gizinya, diperhatikan kesehatannya, terus kemudian ketika diadopsi malah sengsara di luar. Bahaya nggak? Bahaya. Saya mau menyerahkan adopsi, yo pikir-pikir. Iya. Jangan-jangan diadopsi terus nggak bisa sekolah, diadopsi nggak bisa makan, diadopsi malah sengsara, wah repot. Gitu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga yayasan ini semakin sukses. Oke ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 yang mengadakan wawancara di tempat kita. Semoga dengan ini lebih banyak orang yang tahu. Iya, amin. Kalau lebih banyak orang yang tahu berarti lebih banyak orang yang bisa kita selamatkan. Gitu ya. Terus pesan saya untuk generasi Z, apa? Gen Z. Gen Z. Sedai, Gen Z. Iya. Jaga pergaulan, gitu. Yang namanya anak SMA atau SMP itu kan memang waktunya untuk kemudian mengenal lawan jenis kan gitu. Waktunya senang, tapi kemudian hati-hati dan pakai hati. Jadi kalau kamu melakukan apapun harus hati-hati dan pakai hati. Jangan sampai kamu jadi pasien di sini kan gitu. Iya. Bahaya. Kamu harus beri contoh yang baik. Buktikan kalau setiap kita adalah individu yang baik. Itu kita akhiri wawancara kita hari ini. Silakan ditutup. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak sudah mau membantu membuat tugas kami yang Tapi sebelumnya gini, ini nanti pasca ini buat apa? Buat laporan doang atau? laporan. Setelah laporan? Belum tahu Pak, nanti gurunya mau kemanain belum dikasih tahu Pak. Ya sebisa mungkin ini jadi pembelajaran buat satu kelas. Iya. Artinya kalau teman-teman yang lain gimana? Nah, teman-teman yang lain juga wawancara cuman ada yang di sekolah, ada yang di masjid. Oh gitu. Artinya saya punya pesan bersama untuk bagaimana kita mengenalkan Rumah Bayi Semarang kepada masyarakat. Iya. Karena hari ini belum banyak orang yang kenal, belum banyak orang yang tahu. Jadi ketika banyak orang yang tahu itu tadi loh, Iya. banyak orang yang bisa selamat. Dan itu tadi, nyawa itu sekecil apapun berharga. Walaupun tidak semua orang bisa menghargai nyawa gitu kan. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.